Warga desa PKB sentil Anies Baswedan merasa paling hebat dan benar terjangkit sindrom Thanos. Warga desa Anies Baswedan menyinggung pemerintahan yang kerap mematikan kritik. PKB pun buka suara merespon pernyataan Anies. PKB menyebut Anies Baswedan terkena sindrom Thanos. Apa itu? Pernyataan Anies menunjukkan bahwa dia tengah terjangkit sindrom Thanos, merasa apa yang dilakukan paling hebat dan paling benar, sehingga menuding pemerintahan anti kritik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara muda DPP PKB, Dira Martamin, pada hari Minggu kemarin. Dira menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi terbuka dengan kritik. Dia mengingatkan bahwa Jokowi pada Februari 2021 lalu pernah meminta masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah. Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru, pernyataan Anies yang mengklaim sering mendapatkan kritik, yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu persatu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, menunjukkan bahwa ia merasa paling hebat. Padahal, apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah. Anies terlalu banyak mengklaim. Dira lantas menyinggung pernyataan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi pernah menanyakan kenapa oposisi saat ini lemah. Menurut Dira, saat ini pemerintah justru menginginkan lawan tanding yang seimbang. Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin dikritik, pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang, ingin oposisi kuat, ingin mendapatkan masukan dari oposisi. Pemerintah, kata Dira, memaknai kritik sebagai bentuk edukasi politik. Pemerintahan Jokowi tidak pernah menutup ruang kritik tersebut. Buktinya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka, dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum, pemerintah masih membuka ruang yang luas untuk kritik. Warga desa, Nasdem pun pasang badan untuk Anies. Mereka menyentil balik parpol-parpol pro-Jokowi. Menurut Nasdem, pernyataan Anies bukan diarahkan ke pemerintahan Jokowi. Hendaknya, menanggapi pernyataan Anies itu, kita tidak a priori ya, karena yang dimaksud dengan kritik Anies itu tidak spesifik ke pemerintahan pusat. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ali menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi tidak anti kritik. Partai politik pro Jokowi lah yang kebakaran jenggot. Parpol-parpol di lingkaran Jokowi yang anti kritik, sebagaimana respon yang diberikan terhadap pernyataan Anies. Nah, pertanyaannya, apakah Jokowi itu anti kritik? Tidak. Yang anti kritik itu partai politik yang hari ini, ketika orang bicara, dia ribut. Iya kan? Ali menjelaskan pernyataan Anies tersebut merefleksikan pengalamannya sendiri saat memimpin pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Ali meminta agar berbagai pihak tak selalu bersandar pada anggapan bahwa pernyataan-pernyataan Anies diarahkan untuk pemerintahan Jokowi. Karena pernyataan Anies itu tidak pernah menyebutkan bahwa pemerintah Jokowi itu anti kritik. Enggak, dia berbicara bahwa pemerintah itu harus terbuka ruang untuk kritik. Jadi yang dimaksud pemerintah itu termasuk pemerintah provinsi, termasuk ke Anies. Praktek-praktek itu dirasakan Anies ketika menjadi gubernur. Jadi kita melihat pernyataan Anies itu pada konteks utuh. Kemudian nalar kita jangan diskoki oleh konspirasi terus. Sekarang ini pernyataan Anies itu selalu ditarik bahwa itu pernyataan untuk menyerang Pak Jokowi. Padahal kan enggak. Warga desa, bersikap terhadap kritik merupakan hal yang penting, terutama jika kritik tersebut merupakan bagian dari proses belajar dan pengembangan diri. Berikut ini adalah beberapa sikap yang kita dapat ambil saat dikritik. 1. Bersikap terbuka dan siap menerima kritik. Mari kita jadikan kritik tersebut sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai ancaman. 2. Berusaha untuk mengerti kritik tersebut. Coba tanyakan pada orang yang memberikan kritik apa yang sebenarnya mereka maksudkan, dan carilah alasan di balik kritik tersebut. 3. Bersikap terima kasih atas kritik yang diberikan, walaupun tidak selalu mudah. Cobalah untuk berterima kasih atas saran dan masukan yang diberikan, terutama jika dianggap bermanfaat. 4. Berusaha untuk tidak terlalu mempermalukan diri sendiri. Jika kritik tersebut merupakan sesuatu yang memang meragukan, cobalah untuk tidak terlalu terpengaruh dan terus berusaha untuk mengembangkan diri. 5. Jangan terlalu memperpanjang diskusi tentang kritik tersebut. Jika sudah memahami kritik tersebut dan merasa sudah cukup, cobalah untuk tidak terlalu memperpanjang diskusi dan fokus pada tindakan yang akan kita ambil selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.